pastinya sih, maksudnya kayak saya sebagai orang dari timur itu benar-benar yang nggak ada kepikiran kayak saya bakal dalam tanda kutip penolakan lah, nggak diterima di lingkungan di sekitar mereka, entah itu Diskriminasi ya? Nah benar, itu berasa banget. Saya berasa banget itu ya, dan cukup lama juga, 3 semester saya berasanya itu. Benar-benar bukan saya hitungin ya, kayak kok gini ya. Jadi selama 3 semester itu tuh saya hanya bergaul dengan orang-orang dari daerah saya. Oh, di sana? Dari orang timur, ya untungnya mereka juga kayak ada wadahnya kan. Jadi ya udah, anak-anak kosan juga. Ketika kuliah pulang ya udah berbaur sama mereka. Entah itu dari hobinya futsal ataupun dari senda guraunya pas nongkrong atau cari makan gitu. Tapi benar-benar teman-teman yang di kampus sendiri kan pasti banyak tuh. Ada yang dari Jakarta asli, ada yang Betawi asli, ada yang dari Jawa Tengah, pokoknya kompleks dah. Seluruh Indonesia ini ada tuh di kampus saya itu. Itu tuh kalau orang-orang dari timur tuh masih menerima saya. Entah itu saya nggak tahu ya, tapi menurut saya mungkin entah itu dari agama saya, dari ya fisik saya, terus daerah saya, mungkin jadi salah satu faktor mereka nggak mau nerima mungkin dalam Atau pergaulannya ada batasan. ada batasan, benar. Oke, berikutnya itu saya ingin tahu satu saudara itu berapa, Bang Wendy? Saya berempat bersaudara, saya anak kedua. Yang anak pertama cowok? Pertama cewek. Terus cewek. Bang Wendy, terus adik ketiga William masih cowok. Dan keempat juga cowok. Berarti kakaknya aja ya cewek ya? Kakaknya cewek. Sudah keluarga? Kakaknya belum juga ya? Bang Wendy kan belum ya? Belum. Masih bujang. Pencarian ya? Iya. Nah itu orang tua masih utuh? Orang tua bapak udah meninggal 2019. Itu baru ini aja ya? Iya. Sakit kah atau? Kebetulan sakit dan terus punya penyakit bawaan gitu. Dari kecil ya? Dari kecil sih, maksudnya punya penyakit bawaan yang makin kronis ketika udah ada beberapa penyakit lain. Jadi kayak komplikasi ya. Ibu udah masih sendiri juga ya? Atau udah menikah lagi? Enggak, masih sendiri. Nah, kira-kira nih sudah merantau di Jakarta itu berapa lama? Total saya kebetulan kuliahnya enggak pas 4 tahun kan. Saya ngaret, tapi di tahun keempat itu saya udah sambil kerja. Di sana ya? Sambil kerja. Jadi total 6 tahun. 6 tahun di Jakarta. Balik lagi ke Kupang. Terus berapa lama nih di Kupang terus ke sini? Kupang itu kurang lebih setahun. Terus langsung ke sini lagi. Langsung ke Jember lagi. Jadi kemungkinan kan tetap lagi ya di Kupang ya. Di Kupang ya. Kemarin sih pas ngelamarnya emang penempatan Kupang. Tuh kira-kira selama di sini nih, kita ngomong di sini aja nih, udah berapa bulan kan di sini kan? Ya lumayan kan 3 bulan nih. Yang bikin rindu nih atau khawatir, lebih ke arah khawatir dan rindu ya. Di sana itu apa? Yang pasti keluarga sih. Keluarga yang di mana? Di rumah. Keluarga saya, mama saya. Karena kebetulan ketika saya berangkat ke sini, adik saya yang bungsu di seminari, ada di sekolah yang di asrama itu. Terus kakak pertama saya dan adik ketiga saya di Jakarta. Terus mama saya sendiri, tapi ada adik sepupu saya yang lagi kuliah, jadi tinggal bareng. Oh, ngejagain. Untuk ini saya jadi malah tertarik sama almarhum nih, almarhum bapak ya. Itu kan mulai kecil ya, udah kan baru ini ya. Kira-kira sosoknya itu, beliaunya itu gimana sih? Saya kan pengen bandingin nih, bukan pengen menggali kesedihan ya, tapi saya pengen bandingin nih. Saya kan tahu Bang Wendy udah berapa bulan kumpul saya kan, orangnya gini, saya punya persepsi ya. Kemudian teman-teman yang punya persepsi lah. Saya ingin bandingin nih sosok orang tuanya bapak kan cowok ya. Kalau cewek pasti saya bandingin sama ibu. Itu sosok bapak itu gimana menurut Bang Wendy? Dalam pandangan saya, bapak saya itu kerja keras. Itu yang benar-benar kayak ya udah saya contohin tuh, bekerja keras, orangnya bertanggung jawab, terus prioritas keluarganya tuh tinggi banget. Nomor satu. Entah itu keluarga utama dengan keluarga yang pasti ketika berkeluarga itu kan punya keluarga dari pihak istri dan juga kayak dari pihaknya sendiri kan punya sepupu-sepupu gitu. Secara cakupan luas keluarga besar itu dia benar-benar punya prioritas untuk ya bagaimana kayak kebetulan bapak saya juga merantau dari Flores ke kota Kupang, dari beda pulau gitu, bagaimana saudara keluarga yang berada di kota Kupang itu maju bersama gitu, maksudnya kayak
berkembang bersama. Apapun passionnya, apapun kesukaannya, sama-sama support gitu. Ada nggak kata-kata yang diingat banget dari Bapak? Banyak sih. Kalau saya ya, contoh ya, bapak saya itu yang selalu teringat dengan saya itu satu. Yang lainnya ya banyak ya, tapi yang paling saya ingat satu. Ketika saya itu masih pacaran, habis itu saya sering minta uang ke orang tua, sekolah waktu itu atau kuliah ya waktu itu ya. Minta uangnya buat apa? Ya gini. Akhirnya dikoreksi, ternyata cewek saya itu sering minta uang ke saya. Nah, tapi dalam taraf menurut saya masih wajar. Bapak saya ngasih dengan omongan ya, nggak apa-apa, kasih aja selama itu wajar. Karena tugas laki-laki itu adalah menafkahi, bukan memoroti. Memoroti ya, bener ya. Nah, itu benar-benar saya ingat. Jadi kalau misalkan istri saya dikit-dikit gini, walaupun kita nggak bisa ngasih maksimal ya, itu memang tanggung jawab kita menafkahi. Jadi kalau ada cowok yang, bukan saya sebel ya, bukan ada cowok yang morotin, itu bukan laki-laki sebenarnya, atau perlu diperbaiki. Nah, kalau dari bapaknya Bang Wendy itu kata-kata yang pernah diingat? Bapak saya kebetulan memang waktu sakit sempat berobat di Jakarta, waktu saya masih di Jakarta itu yang momen-momen kronisnya itu kayak ada dari bapak saya itu sempat kayak pesan-pesan. Oh, pesan. Hanya waktu itu emang nggak kepikiran kalau nanti bapak saya akan meninggal, nggak kepikiran. Jadi sempat ingat waktu itu pesan-pesannya. Itu berapa lama jedanya atau berapa lama waktunya sebelum bapak meninggal dari omongan itu? Dari omongan itu 2017 akhir. Oh, 2 tahunan ya. Oh, setahun lah ya kalau 2017 akhir kan ya. Setahun. Gimana pesan beliau? Pesannya itu yang saya ingat banget itu, iya, dia udah contohin sih. Kayak bapak saya ketika dia pesan seperti itu, emang udah dia lakuin. Karena saya kan udah kebetulan udah dewasa juga, lihat apapun yang ia lakukan, katanya jangan lupa buat baik sih. Selalu dia berbuat baik ya, siapapun itu, entah dia keluarga, dia beda dengan lu, buat baik aja, pasti akan kembali baik juga ke lu. Itu ingat terus ya kayak gitu ya. Ingat terus lah. Nah, ketika omongan itu nancep ke diri kita, kemudian ke Bang Wendy, akhirnya Bang Wendy melakukan kebaikan-kebaikan dengan ketika ingin mungkin namanya manusia ya, kadang jalannya agak ke kanan atau ke kiri, ingat kata-kata itu baik lagi, berbuat baik lagi. Ya, jadi pasti kan kembali ke Bapak. Karena kan yang mengasih amanah atau mengasih omongan yang masuk ke hati kita kan orang tua kita ya. Punya harapan baik lah buat anaknya. Berkesan banget ya. Pasti. Jadi beliaunya adalah orang yang kerja keras dan keluarga nomor 1, dan juga mengingatkan Bang Wendy untuk tidak lupa untuk selalu berbuat baik, karena itu susah banget ya, berbuat baik ya di zaman sekarang juga itu ya. Susah banget. Tapi bersyukur punya pegangan seperti itu. Nah, mendekati akhir nih karena durasi juga ya, udah 20 menit. Nah, itu Bang Wendy, saya harapan Bang Wendy dengan bekerja ini itu pengennya membawa keluarga ataupun untuk diri sendiri itu apa? Gimana sih harapannya Bang Wendy untuk diri sendiri terhadap keluarga dan diri sendiri? Untuk sekarang sih saya nggak berpikir yang jauh-jauh atau ketinggian ya, karena saya punya prinsip cita-cita itu kayak jangan yang kejauhan, kayak khusus dari hal simpel dah, jangan yang terlalu tinggi. Jadi ibaratnya kemungkinan kita capai itu bisa realistis ya. Realistis. Untuk saat ini sih saya bersyukur juga bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga dan juga kebutuhan keluarga dalam hal kebutuhan makan minum. Terus adik saya kebetulan saat ini masih kuliah di ibu kota, saya juga masih bisa mensupport dia ya, dari materi dan semangat. Kalau kakaknya satu rumah sama ibu enggak ya? Beda juga ya. Bekerja kakak kemarin sempat bekerja waktu saya kuliah, hanya emang dia punya perencanaan buat resign untuk lanjut S2 dan kuliah lagi. Terus baru selesai juga di September kemarin S2-nya. Sekarang lagi sambil mencari pekerjaan, tinggal bareng adik yang nomor 3. Oke. Ya, terakhir ini dari saya, ini kan nanti bisa dilihat oleh siapapun nih. Nah, ada nggak pesan untuk yang pertama nih, pesan untuk orang yang akan bekerja merantau, kira-kira pesan atau tipsnya itu
Kalau dari saya sih untuk awal yang ibaratnya kayak nggak butuh persiapan dari secara materi ataupun secara benda ya harus dimiliki, itu buang jauh-jauh kekhawatiran deh. Kekhawatiran itu buang jauh-jauh, karena udah pasti tempat baru, pasti ketemu dengan hal-hal baru, hal-hal yang harus disesuaikan kan. Jadi itu nanti dengan sendirinya kekhawatiran itu bahkan kayak kemarin ini perasaan saya yang hal ini nih yang saya takuti, yang saya bakal kayak waduh saya nggak bisa nih. Tapi ketika khawatir itu dibuang jauh-jauh, terus kayak benar-benar yang pastinya riset, pelajari, oh di kota ini, di tempat ini budayanya seperti ini. Nah dari kitanya yang butuh penyesuaian. Memang nggak cepat, beda-beda orang juga kan menyesuaikan diri, tapi pasti bisa, pasti bisa. Jadi intinya harus beradaptasi, Beradaptasi, benar. jangan gampang menyerah ya. Benar. Oke. Yang kedua terakhir kesannya ini disampaikan untuk keluarga yang ada di rumah nih. Siapapun itu ya bisa disampaikan mumpung ada kesempatan nih. Saya juga pengen tahu nih orang yang merantau sudah cukup lama baik di Jakarta ataupun di Jember ini, apa sih yang ingin disampaikan kepada keluarga, terutama sih lebih ke arah mama ya, ke ibu ya. Sosok yang sangat support seorang anak laki-laki. Oke, silakan disampaikan pesan ataupun harapan atau kesan untuk keluarga di rumah. Keluarga di rumah ya. Kalau sapa-sapa keluarga di rumah. Halo Ma, kebetulan mama saya saja sendiri di rumah. Saya mau ucapin terima kasih karena dengan support, dengan doa, saya bisa sampai saat ini berada di kota baru lagi, meniti karir, dan terus belajar. Terima kasih. Terus jaga kesehatan di rumah ya Ma. Terus jaga pola makan. Terus jangan lupa doain buat saya, buat kakak yang di Jakarta dan adik di Jakarta, dan juga buat adik bungsu yang di asrama. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih Ma. Ya, mama ya, tinggal mama ya, satu-satunya yang bisa. Tapi sebenarnya papa ya juga masih memantau, tapi cuman sudah waktunya untuk berbeda alam. Dan suatu saat kita akan bersama kembali, entah itu kapan ya. Cuman yang ada sekarang mama, semuanya dimaksimalkan untuk mama. Nah, memang ciri-ciri sepaham saya ya, ciri-ciri orang baik itu sejauh apapun kita pergi, tetaplah orang tua menjadi tempat kita kembali. Ya. Keren sekali Bang Wendy, banyak hal yang saya ambil pelajaran, dan mohon maaf jika ada pertanyaan saya yang menyinggung dan juga ada kata-kata dari kita berdua yang kurang pas, karena kita hanya ngobrol ya, manusia yang ngobrol-ngobrol aja. Kalau ada baiknya diambil, kalau ada kekurangannya bisa disaring masing-masing. Demikian pertemuan hari ini, kita akan lanjutkan di sesi ataupun di konten berikutnya. Tetap semangat dan see you, bye-bye. Ya, see you. Kang, woi. Udah 2 episode.